Ya, kita jalankan Debian-nya, login sebagai root, masukkan passwordnya 12345 ya. Selanjutnya kita clear dulu, ketik IP add. Nah, IP yang akan kita masukkan di sini adalah titik 23, 22 dan 20. Langkah yang pertama kita konfigurasi interface-nya dulu ya. Ketikkan nano spasi /etc/network/interfaces, enter. Nah, di situ ada untuk np0s3-nya init dhcp ya, kita konfigurasi sesuai dengan yang ada di materi learning kita. Untuk np0s3-nya 20/24 ya, kita hapus dulu dhcp-nya menjadi static. Ketik address spasi 192.168.56.20/24, enter. Nah, IP alias yang akan kita masukkan yaitu di np0s3.20 yaitu di 56.22/24 dan 23/24. Selanjutnya ketikkan auto spasi np0s3.20 enter, kemudian IP spasi np0s3 tanda titik 2 0 init static. Kemudian masukkan addressnya di 192.168.56.22/24. Begitu juga dengan IP alias yang ketiga, yaitu di 192.168.56.23/24. Sama dengan yang tadi waktu kita membuat untuk IP alias di 56.22 ya. Kita contek aja dari pengertian di atas, cuman dibedakan titik 2 menjadi 1 ya. Dan tadi 0 menjadi 1. Addressnya di 192.168.56.23/24. Nah, setelah selesai kita tekan Ctrl X kemudian Y, enter. Selanjutnya kita lakukan proses restart dengan perintah /etc/init.d/networking spasi restart. Setelah oke, baru kita lakukan proses reboot sistem operasi. Login lagi sebagai root. Masukkan passwordnya 12345. Oke, kita clear. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi atau melihat hasil konfigurasi dengan perintah IP add. Di situ sudah masuk IP 56.20 dan seterusnya. Kita lakukan proses uji coba ping ke 192.168.56.20, tekan Ctrl C untuk membatalkan. Kemudian kita ping juga ke 56.22, sudah replay semua. TTL-nya di situ time-nya 0,019 ms, Ctrl C untuk membatalkan. Nah, itu dia untuk materi kita di bagian 1. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi untuk materi bagian 2. Nah, di sini ada konfigurasi adapter di VirtualBox-nya. Dalam hal ini adapter 1 dan adapter 2 yang akan kita gunakan, di mana adapter 2-nya untuk koneksi internet dan adapter 1-nya kita pakai untuk koneksi dengan komputer atau laptop kita atau jaringan LAN-nya. Oke, kita setting. Nah, di adapter 2 tidak bisa dikonfigurasi. Kenapa? Karena
proses sistem lagi proses berjalan. Jadi kita shutdown dulu atau matikan dulu dengan perintah power off Debian-nya. Setelah power off, baru kita lakukan proses konfigurasi di adapternya. Masuk di setting, kemudian di network, ya. Adapter 2-nya kita klik centang di enable network, kemudian pilih bridge, kemudian nama networknya adalah yang kita gunakan sebagai koneksi internet kita. Nah, dalam hal ini komputer laptop menggunakan wireless sebagai untuk koneksi internetnya, maka Bapak pilih tadi yang wireless. Kita jalankan. Login kembali, clear. Nah, kegunaannya ini adalah untuk koneksi internet kita dalam proses instalasi paket-paket aplikasi yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di interface untuk ENP0S8-nya yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu di adapter 2-nya. Perintahnya tetap sama dengan yang tadi, yaitu nano spasi /ctc /network /interfaces. Oke, kita tambahkan paling bawah dengan mengetikkan auto spasi ENP0S8, kemudian masukkan IP ENP0S8 inet DHCP. Jadi dia memperoleh IP dari hotspot. Nah, hotspotnya yang Bapak gunakan di sini menggunakan handphone. Klik Ctrl X, kemudian Y, Enter. Selanjutnya kita restart interfaces-nya. Perintahnya adalah iya, /etc /edit.d /networking spasi restart. Selanjutnya kita coba nanti ping koneksi apakah router atau server Debian kita sudah koneksi internet atau belum. Ini dia /etc /edit.d /networking spasi restart. Pastikan oke. Kita IP add dan ternyata di sini muncul 56.20-nya hilang. Ya, kita coba dulu ping ke Yahoo. Sudah connect internet, ya. Kenapa hilang tadi 56.20? Kita coba atasi. Tapi kita konfigurasi dulu jaringan kliennya. Untuk Windows-nya, klik network connection, pilih Ethernet, sehingga adapter option, kemudian virtual host only network, kita properties, klik kanan, pilih properties, TCP IP-nya kita konfigurasi, masukkan 192.168.56.1 dan subnetnya per 24. Oke. Selanjutnya kita akan coba install SSH server, SSH secure shell, ya. Jadi kita akan coba konfigurasinya nanti dari Windows menggunakan aplikasi putih. Jadi kita bisa kontrol Debian kita ke ini menggunakan Windows. Nah, jadi perintahnya tadi apt spasi install SSH, kemudian dia akan koneksi internet dan melakukan proses instalasi. Tunggu sehingga proses selesai. Selanjutnya kita akan coba. Nah, dalam hal ini kita mendownload dulu aplikasi putih. Ya, silakan di-download, kemudian dijalankan putihnya. Oke, kemudian kita masukkan addressnya, IP di ENP0S3-nya 192.168.56.20. Klik open. Tidak jalan, sepertinya ada masalah. Ya, kemungkinan masalahnya adalah waktu kita IP add tadi 56.20-nya hilang. Oke, jadi solusinya kita perbaiki dulu IP-nya. Ini kita coba dulu ping ke 192.168.56.1 dan ternyata tidak replay. IP ke 56.1 tadi ada IP Windows, ya. Destination host unrecoverable. Oke, kita cek dulu di interfaces-nya. Nah, ternyata masalahnya di bawah, di atas IPs kita belum menambahkan auto spasi ENP0S3. Ya, oke, kita restart lagi.
interfaces-nya networking spasi restart. Pastikan muncul OK. Nah, sudah muncul OK. Kita IP add lagi. Apakah sudah muncul 5620? Dan ternyata sudah. Selanjutnya kita coba dulu ping dari Windows ke Debian. Satu ping spasi 168.50.20 dan ternyata sudah replay. Oke. Kita reboot. Kita jalankan lagi putihnya, kita coba lagi, kemudian masukkan IP np0s3 Debian-nya untuk kita remote dari Windows. Nah, kita klik yes. Nah, login untuk putih kita tidak bisa langsung login menggunakan root. Jadi kita menggunakan user yang sudah kita tambahkan waktu proses instalasi. Nah, dalam hal ini usernya namanya adalah siswa. Login as siswa. Di e-learning sudah Bapak cantumkan di situ langkah-langkahnya ya. Login usernya adalah siswa dan passwordnya 12345. Nah, siswa ini adalah user biasa. Jadi kalau kita ingin konfigurasi nanti kita wajib masuk ke super user ya. Jadi untuk bisa masuk ke super user setelah login siswa kita ketikkan nanti di putihnya itu adalah SU. Ya, SU, enter, dia minta password, masukkan kembali 12345. Kemudian kita bisa melakukan proses instalasi dari Windows. Nah, selanjutnya adalah kita install paket-paket yang membutuhkan untuk DNS server seperti bin9, bin9 UTLS, dan DNS UTLS. Perintahnya apt spasi install spasi bin9 dan seterusnya ya. Do you want to continue? Pilih Y, kemudian enter. Nah, di sini dia membutuhkan DVD 1. Ya, DVD 1 harus dimasukkan atau dimounting ke sistem Debian-nya. Jadi kita balik ke VirtualBox-nya, tekan Ctrl sebelah kanan baru C, kemudian kita masukkan DVD 1. Ya, kemudian kita beralih ke putih lagi. Kita ulangi lagi perintah instalasinya, kemudian tekan Y enter, maka dia akan langsung melakukan proses instalasi. Ya. Bila tidak berhasil, kita lakukan proses apt garis penghubung apt get update dulu, ya, untuk ngupdate sistem operasi, baru kita ulangi lagi instalasinya. Nanti kalau memang video ini dirasa Anda kami sedikit cepat, nanti bisa di pause untuk proses prakteknya di rumah ya. Di pause, kemudian ketikkan, praktekkan, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, tunggu instalasi sampai dengan selesai. Kemudian kita lakukan proses konfigurasi untuk DNS-nya. Jadi di sini DNS akan kita konfigurasi sebanyak 3 DNS, ya. DNS apa saja yang akan kita coba? Ya, di situ sudah ada di petunjuk awalnya ada latihanserver.com, cobalah belajar.net, dan banelku. Nano spasi /etc/bin/named.cwnf.local. Di sini kita konfigurasi zonanya dulu ya. Zona latihan, zona panel, dan zona coba belajar ya. Lakukan ketikan konfigurasi yang sama dengan apa yang ada di video dan di materi ya. Silakan. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah spasi, tanda kutip 2, titik koma, dan seperti itu. Jadi harus betul-betul diperhatikan proses pengetikannya. Jadi file yang akan menghandle nanti di coba belajar.net, nama filenya adalah db.belajar yang terletak di /etc/bin. Jadi kita coba nanti membuat file tersebut. Begitu juga dengan zona latihan server.com, itu file yang menghandle-nya adalah di /etc/bin/db.
latihan. Jadi nanti kita akan buat filenya. Zona yang dibuat ada 3 untuk DB domainnya, kemudian untuk DB IP-nya nanti ada 1, yaitu di zona ya. Nah, ini untuk pembuatan zona panelku.com. Posisi filenya nanti di /etc/bin/db.panelku, kutip 2 titik koma enter, tutup kurung kurawal titik koma enter. Nah, ini dia untuk DB IP-nya. Zonanya di sini yang kita ketikkan adalah network address-nya, tapi diketikkan secara terbalik ya. 56.168.192.in addr.arpa kutip 2. Nah, ini Ananda sekalian harus dihafal ya. Kenapa? Karena kalau udah ujian praktek kita tidak open book ya, jadi wajib perlu diingat di luar kepala ya. Simpan dengan Ctrl X kemudian tekan Y enter. Kenapa kita perlu putih? Ada kalanya kita perlu mengkonfigurasi menggunakan komputer klien yang posisinya jauh dari server. Jadi putih ini kita bisa ngontrol dari jarak jauh dengan adanya SSH tadi. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di file nano/etc/bin/named.conf.options ya. Sini yang akan kita konfigurasi adalah forwardersnya. Forwardersnya itu adalah untuk meneruskan paket-paket apa yang di request oleh klien untuk diteruskan kemana. Nah, jadi IP yang akan kita buat di sini di forward diteruskan ke 8888, dalam hal ini adalah IP Google. Ikuti seperti langkah, kita hilangkan, kita hapus tanda /2 kali. Oke, simpan, Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita login atau masuk ke direktori /etc/bin. Caranya bagaimana? Nah, ini dia. Ketik cd, clear dulu, cd /etc/bin ya. CD itu kepanjangan dari change directory atau masuk ke dalam direktori ya. CD. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam direktori /etc/bin. Nah, selanjutnya adalah kita buat file yang tadi sudah kita buat zonanya, itu db.latihan, db.belajar, db.panelku ya. Jadi kita copy saja dari file yang sudah ada, yaitu dari db.local. Kita copykan, ada 3 file ya, menjadi 3 buah file. Nanti 3 file ini yang akan kita lakukan proses konfigurasi. Kemudian ada db.127, kita copy ke db.ip. Oke, kita ls, kita list. Kemudian yang pertama kita konfigurasi file db.belajar ya, nano spasi db.belajar. Nah, db.belajar ini untuk menghandle halaman web coba belajar.net. Jadi yang pertama kita konfigurasi atau kita ganti kalimat localhost menjadi nama domain yang akan kita buat. Jadi localhost kita ganti menjadi coba belajar.net. Cukup kalimat localhostnya saja, titiknya jangan dihapus. Begitu juga dengan yang di bawahnya di sini kita ganti menjadi coba belajar.net. Oke. Sisanya dihapus, kemudian di bawah masukkan nomor IP yang menjadi domain coba belajar.net.
56.22, Ctrl K, kemudian kita masukkan www, tabulasi, INA, nomor IP-nya. Oke, simpan, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian masuk di bagian 4, pembelajaran, kita konfigurasi DB latihan dan DB panelku. Ya, sama dengan yang tadi, kita ketikkan nano spasi db.latihan. Kalimat localhost-nya diganti dengan latihan _server.com. Yang di bawah juga sama dengan yang tadi, latihan _server.com. Kemudian di bawahnya kita ganti jadi nomor IP untuk latihan server.com, yaitu 56.23. Simpan, Ctrl X, Y, Enter. Masuk lagi, kita konfigurasi untuk db.panelku, ya, sama dengan yang tadi. Sebenarnya materi DNS server ini sudah Anda pelajari waktu kelas 11 ya. Waktu konfigurasi web server dan DNS server. Tapi kita ulangi lagi. Di materi kita ini kita implementasikan ke share hosting. Perbedaannya adalah waktu kelas 11 Anda mungkin mengkonfigurasi hanya untuk satu DNS dalam satu server. Tapi di sini kita coba konfigurasi 3 DNS dalam satu server, satu network card. Oke. Setelah selesai, kita konfigurasi untuk db.ip-nya ya. db.ip untuk localhost-nya cukup satu saja, kita gunakan di coba belajar.net untuk localhost-nya. Oke, diganti localhost menjadi coba belajar.net. Ini kita hapus, tekan Ctrl K. Kemudian tambahkan host dari masing-masing server, IN, PTR, kemudian coba belajar.net. Nah, nomor hostnya berapa? 22. Jadi kita masukkan angka 22. Kenapa ada 2 kali? Ada yang tidak pakai www, ada yang pakai www. Nah, untuk host 23 pakai di latihan _server.com. Itu juga dengan www.latihan _server.com. Nah, untuk host 20 masukkan untuk panelku. Oke, simpan dengan perintah Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah proses konfigurasi selesai untuk DB masing-masing dan zona masing-masing, langkah selanjutnya apa? Kita lakukan proses restart daripada bin 9 tadi. Perintahnya apa? /etc/init.d/bin9 spasi restart.
Bisa juga kita cek statusnya /etc/ini.d/bin9 spasi status ya. Pastikan status servisnya itu adalah nanti sudah running, menandakan bahwasanya bin 9 sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita konfigurasi untuk file resolve-nya ya. File resolve-nya untuk DNS servernya nano spasi /etc/resolve.conf. Nah, name servernya tambahkan name servernya di 192.1 Google ya. Kemudian kita masukkan juga name server untuk panelku.com, kemudian latihan dan coba belajar. Masukkan IP-nya seluruhnya. Jadi lebih dari satu tidak masalah. Oke, simpan, Ctrl X Enter, kita lakukan proses uji coba. Perintahnya uji cobanya bagaimana? Dengan mengetikkan NSLOOKUP. Kemudian kita ketikkan www.cobabelajar.net, apakah berjalan atau memperoleh IP yang sesuai. Nah, di situ addressnya name www.cobabelajar.net, addressnya adalah 56.22. Berarti sudah sesuai dengan apa yang ada ditugaskan. Kita coba lagi di www.latihan-server, apakah dia muncul? Ya, situ sudah keluar juga, hasilnya sudah berhasil. Begitu juga dengan panelku, kita coba. Nah, apabila sudah berhasil, maka proses konfigurasi DNS kita sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.